channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau update stok dulu nih, Mas. Jadi kemarin kita baru aja kedapatan stok Toyota Fortuner TRD tahun 2021. Nah, jadi dulu customernya ini beli baru dari showroom gue, Mas. Karena ini kan yang beli dulu langganan showroom nih. Jadi dia pesan baru langsung ke showroom gue gitu. Jadi kalau gue juga bisa order untuk mobil-mobil baru ya. Jadi gue nggak jual untuk mobil second doang juga. Mobil baru pun gue juga bisa gitu. Oke, jadi kita punya ini 2021 sudah facelift ya. Jadi kalau facelift itu paling kelihatan dari apanya, Mas? Coba. Headlamp sih sebenarnya, udah paling gampang sih. Nah, jadi facelift ini tuh awal mulanya itu tahun 2020 sekitar bulan 10 atau 11. Akhir tahun ya? Ya, akhir tahun 2020. Nah, tapi mobil ini tahun 2021. Nah, makanya kita kan punya Fortuner yang warna abu-abu, Mas, di showroom. 2020 cuman modelnya yang pre-facelift, ya, yang belum facelift. Agak sayang sih, Mas, sebenarnya ya. Beli tahun 2020 awal-awal tuh belum facelift gitu. Jadi gue juga tahu kabar ini juga waktu mepet-mepet, Mas. Jadi waktu yang kita pernah ada di Harapan Indah, Mas, yang kita nggak jadi bikin videonya, itu sebenarnya mobil gue dulu. Oh, itu mobil. Ya, itu mobil Fortuner gue yang pertama. Jadi pertama keluar facelift, itu gue langsung beli. Makanya platnya itu 1125, bulan 11 tahun 2020. Itu pertama kali keluar gue langsung beli itu. Dan waktu itu stoknya emang agak susah, Mas. Jadi diskonnya masih kecil gitu. Sekarang sih udah mumpung akhir tahun nih, Mas ya. Biasa mobil baru itu diskonnya lumayan gede. Ya, kayak kemarin contohnya Chery Omoda, itu udah gila banget, Mas, diskonnya. Chery Omoda E5 itu barunya dulu tuh 498 juta, nggak ada diskon. Kemarin gua tanya harganya tetap sama, nggak ada kenaikan, cuma diskonnya 50 juta. 448 juta. Jadi yang beli Chery mungkin jangan dijual dalam waktu dekat deh. Karena gini, Mas, mobil listrik itu orang buat pakai jangka panjang, betul ya? Karena gini, kita coba lihat dari Ioniq ya. Ioniq itu harganya dulu ada yang goreng sampai 900 juta. Pernah lihat kan, Mas? Sekarang barunya itu sisa 600 jutaan aja. Barunya loh, itu udah selisih 300 juta. Chery mobil baru awal tahun ya kalau nggak salah deh. Awal tahun, dulu nggak ada diskon, sekarang udah mau akhir tahun, belum setahun ya, itu diskonnya 50 juta. Jadi kalau misalkan beli mobil listrik, ya bagusnya untuk jangka panjang. Nah, tapi kalau misalkan beli mobil diesel nih, contohnya Fortuner gini, ini turunnya nggak banyak, Mas. Malah harga barunya makin lama makin naik. Ya, seingat gue ini dulu belum nyampe 600, kayaknya 500 gede deh seingat gue ya barunya ya. Kalau misalkan yang sekarang, nah sekarang yang Fortuner itu keluarin yang facelift, Mas, tahu ya? Jadi itu berarti facelift ke-3. Ini facelift kedua. Ini facelift pertama nih. Jadi kan pertama kali VRZ itu keluar tahun 2016. Terus di tahun 2017 atau 18 keluarin yang TRD yang kayak kita punya tuh 2020. Itu persis kayak gitu. Di 2020 keluar yang model seperti ini facelift. Ya. Baru di tahun 2024 keluar lagi yang legender ya. Yang headlampnya tau kan, Mas, legender ya. Tapi yang legender itu headlampnya cuma ada di varian 4x4. Kalau 4x2 headlampnya sama persis kayak gini. Cuman body kitnya udah legender. Gitu. Nah, bedanya apa nih TRD 2020 yang pre-facelift sama yang facelift? Jadi ini kan ada dari tahun 2020 ya. Paling kelihatan tadi headlamp, terus grillnya juga beda, Mas ya. Grillnya ini ada aksen warna merahnya. Bentuk grillnya juga beda. Kalau nggak salah lebih gede ini, Mas ya. Lebih gede ini. Bumper juga kayaknya beda. Bumper lebih gondrong lah, khas TRD ya. Bumpernya tuh pasti gondrong-gondrong nih. Add-on-nya tuh mulai dari sini nih. Gitu. Kalau Fortuner kayak VRZ sih gue jarang lihat orang yang udah keluar TRD, Mas ya. Jarang orang beli yang non TRD. Gitu. Kalau awal-awal dulu kan cuma ada VRZ ya. Jadi nggak ada yang TRD, itu orang makanya kebanyakan pakai VRZ. Kalau di tahun segini sih rata-rata TRD ya. Karena body kitnya lebih cakep. Peleknya juga beda TRD. Kalau yang biasa itu setahu gue dia cuman single tone warnanya. Kalau ini kan two tone ya. Dia ada silver brushnya sama warna hitamnya gitu. Terus khas TRD stikernya nih. Ada stikernya, ada stiker bawaannya. Terus udah kamera 360. Setahu gue kalau VRZ tuh belum. Kalau misalkan yang TRD ini udah kamera 360. Tapi TRD yang pre-facelift belum ya, Mas ya? Itu belum ada. Kalau ini udah ada kamera di grill depan, spion kiri kanan, sama di kamera belakang. Gitu. Terus ini juga udah ada kick sensor atau belum, gue lupa. Kalau yang GR gue tuh udah ada kick sensor. Udah ada ya? Oh ya udah ada kick sensor. Cuman nggak tahu dinyalain atau enggak. Kick sensor Fortuner tuh agak susah, Mas. Gue nggak tahu kenapa tuh emang agak susah. Kita coba ya. Kayaknya dimatiin dari depan nih. Oh enggak.
Oh enggak, bisa. Cuman suka agak delay aja kalau Fortuner gitu. Kick sensor lumayan berguna kalau misalkan bawa barang banyak sih mas. Ya, jadi misalnya lagi nenteng barang, tinggal buka aja di sini, gitu, ya kan? Cuman bukanya susah ya, nutupnya bisa. Oke, terus kalau TRD ada embosnya di belakang sini. Nah, terus kalau yang udah facelift, paling kelihatan juga stop lamp-nya. Iya, top lamp. Paling kelihatan stop lamp sampai headlamp sih, itu kelihatan banget perbedaannya. Stop lamp-nya jadi makin cakep ya, kelihatannya kayak LED gitu. Tadi ada diambil ini nggak mas, klipnya? Ada. Ada ya, ntar kasih lihat aja kalau nyala tuh malam keren. Yang belakang tuh keren. Terus body kitnya, kalau body kit sih kurang lebih hampir sama mas ya, TRD baru sama lama. Cuman paling perbedaannya yang signifikan sebenarnya di depan sih. Iya, di depan. Ya, kalau belakang kayaknya sih mirip-mirip aja Oke, mirip. sama pelek. Sama, oh ya, interior. Kita bahas ke interior nih. Nah, jadi kalau Fortuner yang facelift ini, kita sambil nyalain aja ya. Itu interiornya sudah beda warnanya nih. Kalau yang pre-facelift warnanya coklat ya, interiornya. Dari VRZ 2016 sampai 2020 pre-facelift, itu interiornya masih coklat. Nah, karena ini udah facelift, interiornya itu udah full black. Oke. Tapi sayangnya plafonnya belum nih. Iya, plafon. Ya. Makanya banyak juga orang yang upgrade plafonnya tuh jadi warna hitam, Mas. Karena jadi makin cakep sih. Iya. Dan sampai GR pun yang sekarang itu plafonnya belum hitam, Mas. Sayang banget sih. Kalau dibikin hitam menurut gue sih lebih bagus ya, Mas ya. Bagus. Jadi black on black, luarnya hitam, dalamnya full hitam gitu. Apalagi perbedaannya speedometer. Mungkin orang nggak terlalu ngeh sama speedometernya pre-facelift dan facelift. Sebenarnya kalau kita perhatiin, ini speedometernya tuh angka-angkanya bedanya sebenarnya dikit sih. Kalau diperhatiin dikit, nggak signifikan. Cuman di sini itu ada ini, digital speednya yang paling kelihatan. Oke. Kalau yang pre-facelift itu nggak ada digital speednya gitu. Terus sama ini kalau bannya belok, dia indikatornya belok tuh mas. Tuh. Lihat gak? Bannya kan belok kan? Iya, Lurusin. Nah, tuh balik lurus. Oke. Gitu. Terus kalau cruise control udah ada, yang nggak ada itu di head unitnya ini. Buat ngecek imani ya. Kalau waktu yang GR itu bisa imani sama flash. Oke. Karena ini yang masih TRD, itu perbedaannya cuman ada imaninya doang. Gitu. Sebenarnya yang sayang itu kalau orang beli Fortuner yang tadi gue bilang 2020 pre-facelift sama Fortuner GR tapi yang 24. Oh iya. Jadi abis TRD ini keluar GR. Nah, kelihatannya itu apa? Dari ininya doang mas, ada emblemnya GR, terus di headrestnya ada emboss GR-nya, sama AC-nya ada dual zone. Oke. Kalau ini masih single zone gitu. Nggak lama GR keluar yang GR 28. Nah, jadi sayang banget orang yang beli GR doang, nunggu sedikit itu keluar yang GR 28 gitu. Terus coba mas dari sebelah sana mas. Oke, kita lihat service record-nya nih ya. Oke. Nah, jadi standarnya mobil Toyota itu mas, dari tahun 2020 itu udah ada ini nih aparnya. Kalau yang pre-facelift belum ada kan ya? Belum ada. Kalau yang facelift itu udah ada, jadi udah standarnya semua. Kayaknya nggak cuma Toyota sih mas, kayak rata-rata sekarang mobil baru 2020 ke atas itu standarnya harus ada apar. Ya, karena emang penting sih mas ya. Kita kan nggak tahu ya kondisi mesin kita kenapa-napa, tiba-tiba keluar asap, keluar api. Ini pertolongan pertamanya gitu. Jadinya mobil ini tuh full record ya. Kita bisa cek di sini, buku servisnya lengkap nih. Sebenarnya lihat dari gantungannya sih mas, gampang. Tuh, gantungannya Toyota semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada full record, jadi aman. Jadi mobil ini waktu beli baru, benar-benar dari gua, sekarang kilometernya udah 52.000. Buat 3 tahun, dibilang gede banget nggak juga ya mas ya? Waktu Fortuner GR gua 1,5 tahun 40.000 ya. Gede itu. Kalau ini hitungannya masih sedang sih, nggak terlalu gede banget. Nih, jadi di sini buku servis semua lengkap. Ini akinya juga udah pernah dites. Harusnya sih akinya udah pernah ganti mas ya. Karena mobil 3 tahun sih wajarnya udah ganti aki gitu. Nah di sini paling kelihatan nih kupon-kuponnya nih udah pada digunting-guntingin karena untuk servisnya nih mas. Tuh. Terakhir servis itu di kilometer 49.000, sekarang 52.000. Berarti baru 3.000-an aja nih. Masih aman. Standarnya Toyota tuh bisa 10.000 mas. 10.000 ya. Cuman sebenarnya dianjurkan tuh 5.000 sekali sih kalau gue dulu ya. Gue 5.000 sekali tuh gue ganti. Jadi misalkan kilometer 10.000, ya kan kuponnya 10.000 nih mas. Cuman kilometer 5.000 gue udah pakai. Gitu. Jadi ntar kilometer yang pas kilometer gue 10.000 gue pakai yang 20.000 gitu. Dan waktu itu gue juga kalau ganti oli sih nggak di Toyota. Jadi kalau gue servis
Olinya gue bawa pulang. Oke. Buat pakai mobil showroom. Kenapa? Soalnya tuh kan gue mobilnya kan udah dibangun di bengkel Speedz ya. Jadi saran dari dia sih, kalau mobil udah nggak standar jangan pakai oli TMO. Kalau misalkan Toyota itu TMO mas namanya. Oke. Katanya sih olinya itu cepat nguap. Gitu, cepat nguap jadi kurang bagus sebenarnya kalau buat performanya udah cukup tinggi mobilnya. Cuman kalau mobil-mobil standar sih cukup-cukup aja. Gitu. Kita ke bagian belakangnya mas. Bagian belakang. Kalau bagian belakang sama yang pre-facelift kayaknya sih sama-sama aja, cuman kayaknya TV-nya beda deh seingat gua. TV-nya ini lebih gede dibandingkan yang pre-facelift. Nah, terus juga TV-nya di sini masih plastik kan nih Mas, masih cakep nih, belum dibuka nih. Tuh. Masih cakep semua, cuman TV belakang tuh jarang kepake sih Mas. Jarang. Remote juga masih lengkap, remote head unit masih lengkap, remote TV belakang masih lengkap. Oke. Sebenarnya tuh hal sepele, cuman kadang orang tuh suka hilang Mas. Ya, remote gitu kadang orang suka naruhnya sembarangan. Apalagi kalau ada anak kecil tuh, Iya, ntar nggak tahu jatuh-jatuh atau nyelip-nyelip kemana. Gitu. Jadi overall untuk bagian belakang sama-sama aja dengan yang pre-facelift. Kita langsung test drive aja mas ya? Oke, yuk. Oke, jadi kita cobain mobilnya ya. Kalau Fortuner sih udah pasti kenyamanan sih mas ya. Iya, benar. Mobil ini udah pasti nyaman. Karena dulu gue pakai Fortuner ini dari tahun 2020. Jadi dulu gue ganti Fortuner itu dari tahun 2020 sampai 2022 itu 3 kali ganti Fortuner mas. Oke. Jadi waktu itu ntar kita review juga deh, walaupun mobilnya sama, cuman tuh kilometernya jauh lebih antik, cuman 20 ribuan. Oke. Jadi waktu itu yang pernah ada di showroom itu Fortuner pertama gua, yang pas gue bilang tuh baru banget pertama kali keluar tuh mas. Itu langsung gue beli. Nah nggak lama itu gue baru kilometer sekitar 2.000-3.000 gue lupa deh. Itu dibayar sama teman bokap gua. Oke. Nah, karena waktu barangnya tuh bener-bener kosong dan indenya lama, dia ngebet tuh mas, pengen punya Fortuner yang facelift. Akhirnya dibayarin dengan harga baru mas. Oke. Harga baru, tapi ya udah dong menurut gue ya cengli dong, gue udah pakai 3.000, cuman hargain harga baru ya udah. Iya, Gue pesen lagi kurang lebih nunggu hampir sebulan, Oke. pakai sebulan, nunggu sebulan, habis itu gue pakai sampai tahun 2022 awal tuh. Itu gue udah bawa ke Bali, udah gue bawa jalan-jalan, baru ganti Fortuner GR yang 28 gitu. Jadi lumayan membosankan juga mas pakai Fortuner udah 3 kali dan mobilnya tuh beda-beda gitu. Cuman yang terakhir itu Fortuner GR yang 28 gitu. Dan mobilnya itu udah laku sih mas waktu itu ya. Tapi nggak tahu kondisi mobilnya sekarang mas ya. Iya belum. Nggak tahu. Kondisi mobil sekarang udah hancur mas mobilnya. Oh, udah hancur. Udah hancur. Nih, saya kasih lihat fotonya dikit, ntar saya kirimin masukin klipnya mas ya. Oke. Nih jadi mobilnya itu baru minggu lalu nih kondisinya sekarang kayak gini. Nah Fortuner nih. Itu kok bisa? Jadi mobilnya kebalik karena ya nggak tahu juga masih pagi-pagi, kemungkinan ya kita baca kemungkinan ya orang mabok paling. Jadi kemarin mobilnya itu udah di showroom Narogong, airbag-nya keluar semua, full keluar semua. Jujur gue lihatnya sih rada sakit hati mas ya. Hati lah. Walaupun itu udah bukan mobil gue lagi ya. Itu baru dijual berapa bulan belum? Mungkin 6 bulan kali mas ya. Iya. Karena waktu baru showroom Harapan Indah buka, nggak lama mobilnya laku. Sekarang mobilnya udah jadi babi guling nih mas. Udah tiduran mobilnya. Belakangnya sih nggak hancur mas, belakangnya tuh aman karena nabrak ini pembatas busway tau kan mas yang beton, itu 5 biji hancur. Waduh. Jadi nabrak pas di tengah, kebalik langsung keguling. Oke. Gitu. Mesin blok semua pecah, airbag semua keluar, sini kaca semua pecah. Jadi sayang banget mas sih. Ya walaupun kadang orang gini mas, mobil itu apa ya, kayak udah bagian dari kita juga mas, ngerti nggak mas? Kayak ada orang yang benar-benar suka sama mobilnya, contoh ya kayak terutama mobil yang orang kayak udah dimodif, nggak harus dimodif sih mas. Mobil standar pun kadang ada orang belinya misalkan sekian, cuma dibayar orang lebih mahal, dia nggak mau jual. Karena apa, dia kayak ada rasa kayak sayang lah gitu mas sama mobilnya, kayak udah menyatu gitu ya. Kadang orang kan kayak suka, apalagi kalau udah banyak ceritanya mas, kenangan misalkan orangnya dari susah gitu, udah sukses, dia mobil nggak bakal dijual kadang gitu mas. Ya karena mobil itu kayak menemani dia dari 0 sampai sekarang gitu. Contoh kayak Fortuner gue, kayak dari awal itu pertama kali Fortuner yang gue modif ya. Jadi gue 3 kali ganti Fortuner GR doang yang gue modif tuh. Ya kan waktu gue sampai ganti turbo, ganti pelek, ganti apa-apa. Gue udah road trip sama Stanley tuh udah sampai Semarang gitu kan. Lihat kondisi mobil kayak gini kan sedih juga gitu mas ya. Tadi gue pikir karena mungkin orangnya bosenan, bisa jadi dijual ke showroom gue lagi nih. Gue kan masih bisa sambil pakai lagi mobilnya gitu. Cuman ya mau gimana, mobilnya kondisinya udah seperti babi guling mas ya. Gitu. Yang sayang sebenarnya platnya sih mas.
Kenapa tuh? Platnya kan itu kan pakai nama gua ya, yang 888 DRI ya. Masih itu. Iya, jadi kan itu rencana mobilnya itu mau diasuransi TLO. Jadi total loss tuh diganti berapa puluh persen, tapi nggak 100% seingat gua. Kalau TLO itu kerusakan di atas 70%. Cuman kalau menurut gua sih sebenarnya gini, dibilang 70% juga nggak juga, karena bagian belakangnya nggak hancur. Cuma depannya. Cuman menurut gua udah cukup fatal mas ya. Iya. Karena sampai airbag itu keluar, mesinnya itu, bloknya itu udah pecah. Oke. Jadi kemungkinan besar harusnya itu bisa diklaim untuk asuransi TLO. Gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan mobilnya asuransi TLO, rencana itu kan mobilnya pakai nama gua mas ya. Iya. Jadi pengen gue blokir, nomornya gue ambil karena sayang. Oh iya benar. Nomornya kan angka cantik gitu mas ya, Iya. 888. Cuman yang gue pikirin sampai sekarang mau dipindahin ke mobil mana nih? Karena rencana kan Innova mau gue jual gitu kan. Jadi gue belum ada mobil lagi nih untuk kepikiran dipindahin plat nomornya. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke Fortuner ini. Kalau Fortuner ini tadi kilometer 52.000. Kondisi jok masih bagus mas ya? Masih bagus banget. Masih bagus banget. Interior kayaknya nggak ada yang sobek-sobek, cacat pun kayaknya nggak ada ya. Masih bersih. Masih bersih. Head unitnya masih plastik kan mas? Iya. Tuh, nggak pernah dikelet. Terus tadi yang TV ini juga Juga. masih plastikan gitu. Dan mobil ini juga full standar karena yang pakai ini bapak-bapak mas. Oke. Jadi nggak ada di remap, nggak ada apa. Cuma kalau misalkan ntar mungkin anak muda atau bapak-bapak yang beli mobil ini, mungkin gue bisa kasih free remap ya kalau nonton video ini ya. Siap. Gue kasih free remap deh biar mobilnya makin ngacir gitu. Karena Fortuner walaupun yang 24 ini mesin 2GD ya, tenaganya juga nggak kalah sama 1GD mas. Oke. Maksudnya masih oke. Contohnya Innova Reborn tuh yang kemarin gue ambil, itu gue rasa tarikannya kenceng mas. Karena si Stanley juga cobain. Dia kan kemarin beli Venturer yang silver ya mas ya. Iya. Jadi kemarin beli beli Innova warnanya sama nih. Iya benar. Sama-sama silver, bedanya satu tipe V, satu tipe Venturer gitu. Gue bilang mas ke si Stanley, ini kayak Innova gue kok rasanya kenceng ya, beda sama mesin 2GD lain gitu. Dia bilang enggak, kayaknya sama aja. Karena dia disetirin sama gue mas, dia mungkin nggak berasa. Pas dia nyetir baru berasa, oh iya Innova lu lebih kenceng ya dibandingkan dengan Innova gue. Kalau feeling gue sih di remap mas, cuman nggak ada asapnya, gue bingung. Karena gue sempat iseng-iseng narik, nggak ada keluar asapnya gitu. Cuman tenaga itu enak banget sih, Innova itu enak. Kenapa lebih kencang juga? Karena bodinya lebih ringan mas ya, lebih ringan. dibandingkan dengan Fortuner. Karena ini kan mobil SUV ya, kalau itu kan berarti MPV ya. MPV, ya. Kalau ini SUV pasti lebih berat. Cuman menangnya kalau SUV ya, lu kalau pakai ke medan-medan yang hancur, misalkan ke puncak-puncak tuh lebih enak mas. Lebih enak. Nanjak lebih enak. Bisa dibawa off-road. Bisa dibawa off-road, apalagi kalau yang 4x4 nih. Iya. Cuman menurut gua 4x2 udah cukup ya. Udah cukup. Kalau misalkan orang di perkotaan sih jarang sih pakai yang 4x4 mas ya. Jarang banget. Kecuali mungkin dia buat drag gitu, buat balap, iya oke 4x4. Cuman kalau buat harian 4x2 tuh udah lebih dari cukup sih menurut gue ya. Karena harganya itu yang 4x2 sama 4x4 itu kurang lebih bedanya hampir 100 juta mas. Dulu di Fortuner yang 28 gitu. Jadi tadinya gue pikir mau ngambil yang 4x4, cuman mikir-mikir buat apa nih, sayang juga ya. Masa selisih kurang lebih 100 juta dan harga jualnya kan pasti jauh lebih tinggi ya. Iya. Orang jarang yang mau mas. Jarang. Kecuali lo tinggal di daerah-daerah deh, misalkan di daerah Medan atau Sumatera gitu yang medannya agak-agak hancur, mungkin cocok ya pakai 4x4 gitu. Cuman karena kita di perkotaan Bekasi, Jakarta, 4x2 aja cukup. Iya, cukup. Sebenarnya kalau keluar kota, misalkan kayak ke Surabaya atau misalkan ke Jogja, 4x2 cukup banget mas. Karena kan kita lewat jalan tol ya, nggak lewat yang jalan-jalan hancur, itu lebih dari cukup gitu. Kita juga tuh punya Fortuner 2016 Tetra Drive warna putih, ntar kapan kita review deh mas. Mobilnya ada di showroom Narogong. Itu pertama kali gue dapat Fortuner VRZ yang Tetra Drive atau yang 4x4 gitu. Nah terus kita lanjut lagi, Fortuner ini apalagi nih mas yang kita mau bahas nih. Suspensi enak. Kalau sama GR gue rasa lebih keras GR gak sih mas? Karena kalau misalkan di tipe VNT yang TRD-nya kan shocknya beda tuh, lebih keras. Cuman kalau GR gue udah agak lupa sih mas, udah lama gak pakai GR ya. Cuman kalau kurang lebihnya sih sama mas ya. Kurang lebihnya kekerasannya itu sama. Cuman ya kalau misalkan mau nyaman ya Innova. Ya, mau lebih nyaman, lebih muat banyak, sama lebih cocok buat pakai harian sih sebenarnya Innova ya. Walaupun Fortuner banyak juga orang untuk pakai harian ya. Cuman karena
gue udah pernah pakai keduanya, overall gue lebih milih mobil Innova. Oke. Gitu ya. Cuma kalau misalkan buat Starboy gitu Mas, Iya. cocoknya pakai ini. Fortuner, ya. Ya Fortuner, pakai ban tipis, ceperin, lampunya kedap-kedip Yoi. gitu. Kalau nggak di tol nggak nyala lampu biasanya. Nyalain lampu. Itu yang agak bahaya tuh. Inisialnya burung hitam tuh Mas, Instagram yang pernah denger Mas? Enggak, belum. Belum pernah ya? Jangan ya. Itu lumayan viral juga kemarin. Gue baru nonton videonya, itu dia lawan Brio Mas. Oh, oke. Brio Turbo itu kalah dia Mas. Kalah itu Fortuner ya. Oh, Hitungan udah full spec, udah stage 3 lah hitungannya. Kalah itu. Brionya Brio Turbo sih soalnya. Ya. Tapi kalau misalnya kita bicara cc, Fortuner 2400 cc diesel. Brio 1200 cc bensin turbo. Harusnya sih kalau misalkan udah stage 3, masalah gini Mas. Fortuner RWD, penggerak roda belakang. Iya. Brio FWD. Harusnya kalau kita start dari 0, Fortuner yang menang. Iya. Kenapa? Satu dia RWD, kedua diesel torsinya lebih gede. Iya, torsinya lebih gede. Ya. Tapi kalau gue lihat dari videonya, startnya jauh menangan Brio di awal. Oke. Jadi itu kemarin kalau gue lihat sih, gue lihat sekilas aja ya dari Instagram itu match-nya dia kurang lebih isian sekitar 20 jutaan Mas. Oh. Untuk sekali race. Dan dengar-dengar mau rematch, dengar-dengar dong gue lihat dari TikTok iseng scrolling, ada orang bilang mau rematch di angkanya 100 tapi 1 XXX, jadi nggak tahu 100 berapa nih. Oke. Itu mau rematch gitu. Makin memanas sih Mas diesel gitu ya. Iya, diesel makin mahal. Karena kebanyakan jujur ya, diesel sekarang tuh orangnya, gue nggak ngomong semuanya, kebanyakan ya. Kebanyakan tuh agak-agak arogan ya. Iya. Maksudnya kayak suka asap-asapin orang, itu kasihan jujur Mas. Gue jujur ya, gue pernah ada di posisi itu, maksudnya gue pernah kayak gitu, cuman kasihan juga Mas. Ya, udah tobat lah makanya mobilnya udah dijual. Innova juga ada standar, udahlah. Kasihan juga Mas, kadang kalau orang naik motor. Masalah gini Mas, kalau misalkan kita mau jalan, apalagi Innova gue ya, itu gue gas dikit aja asapnya udah banyak. Iya. Serba salah dong, gue gas nggak jalan, Iya. gue gas asapnya hitam semua ke Iya, belakang benar. gitu. Jadi ya udahlah, kita standarin aja mobilnya. Sekarang pakainya Innova Reborn Mas ya. Iya. Innova Reborn jauh lebih nyaman menurut gue, terus lebih irit Mas. Lebih irit ya. Ya kalau mesin KD gue nggak tahu kenapa lebih boros, mungkin ya feeling gue karena mobil dia tuh 4 speed ya. Jadi karena dia mobil 4 speed, RPM-nya tuh tinggi terus Iya, Mas. RPM-nya tinggi terus. Kalau misalkan giginya sampai 6 kan nih kayak Fortuner nih, kita jalan misalkan di 50 gitu, paling RPM nya nyampe 2000 Mas. Kalau misalkan di KD, antara itu Innova KD, kalau nggak Fortuner VNT, ya gitu, RPM-nya tuh terlalu tinggi. Iya. Itu yang bikin mobilnya boros. Kayak contohnya Reborn ini, gue kemarin pakai kurang lebih tuh dapat 1 banding, kalau rata-rata ya, dari full tank sampai habis tuh 1 banding 13 sampai 14. Oke. Itu irit hitungannya. Kalau misalkan Innova gua karena nggak ada MID-nya, gue cuman kurang lebihin kemarin isi bensinnya berapa liter, pas gua habis gua pakainya berapa kilometer gitu kan tripnya. Itu kurang lebih gue bagi tuh 1 banding 10. Oke. Lumayan loh, bedanya Lumayan, 4 km per liter gitu kan. Kalau misalkan isi bensin 5 kali, 6 kali ya lumayan berasa Iya, gitu ya. berasa. Jadi overall gue lebih memilih Innova Reborn. Tapi kalau misalkan orang suka yang balap, ya enakan Innova KD. Iya. Gitu, mesinnya jauh lebih bandel gitu. Kalau ini berapa, Pak? Kenapa? Konsumsinya ini berapa? Ini konsumsinya, ini belum gue riset nih ya. Coba ya, kita after riset sih 1 banding 9,7. Ini belum gue riset sih, coba kita sambil jalan-jalan kita riset ya. Harusnya sih kurang lebih sama kayak Innova Mas ya. Oke. Cuman kayaknya sih ini lebih boros dikit dengan bobotnya yang lebih berat ya. Iya, benar. Karena Innova lebih enteng. Tapi menurut gue 1 banding 13 harusnya masih dapat ya, 12-13 dapat. Teman gue tuh yang punya bengkel Speedz yang di pusat, Kohans tuh ya. Gue pernah cerita sama mekaniknya, anak buahnya. Mobilnya dulu Innovanya tuh by turbo, sebenarnya bukan by turbo, bilang kompon turbo. Oke. Kompon jadi turbonya 2. Itu katanya dapat 1 banding 18 kalau nggak salah di Brio tol. banget. Itu kenapa? Brio banget. Iya brio banget itu 1 banding 18. Padahal itu mobil Innova. Kenapa bisa irit? Kalau menurut gue secara pribadi ya, turbo dia 2 Mas. Jadi gas dikit aja tuh udah Ya udah. kenceng, Iya, udah ngebut. kenceng. Misalkan lo mobil standar gas setengah baru kerasa kenceng atau gas 3/4, mungkin di kompon turbo gas 1/4 udah ngacir mobilnya. Iya, ngacir. Itu yang bikin mobilnya tuh irit gitu. Nah ini kita muter-muter 1 banding 10,3, 1 banding 12-13 harusnya sih Dapat masih ya? dapat ya di mobil ini gitu. Nah jadi yang mau tanya-tanya mobil ini,
boleh langsung kontak ke gua aja. Jadi ini Fortuner TRD facelift tahun 2021. Pajaknya ini bulan 3 2025. Oke. Ya nggak mepet-mepet banget lah mas ya. Ya ntar gue kasih free remap lah kalau lo nggak nego lah. Oke. Harganya boleh langsung DM ke gue aja atau WA ke gue aja. Mobilnya full record, mobil nggak pernah nabrak, nggak pernah apa, boleh langsung cek aja. Kondisi masih bagus nih, head unit masih plastikan, TV belakang masih plastikan, setirnya masih bagus, sound visornya nih masih plastikan juga gitu. Karena yang pakai ini tuh bapak-bapak, jadi enak mas. Kalau yang pakai bapak-bapak tuh nggak doyan dimodif. Karena kan ada orang suka mobil yang standar ting-ting gitu kan. Lebih enak mobil standar sebenarnya sih mas. Ya dimana kan mobil-mobil yang modif. Oke, gitu aja.